Pagi adik-adik. Halo Kak Tipen. Halo Kak Caca. Kak Tipen, Iya kita gimana Kak? hari ini punya tugas loh. Tugas apa nih? Kita harus jaga gandum-gandum milik tuan kita. Oh iya, Biar nggak dimakan itu. apa ya? Yang Terbang-terbang itu. oh iya, makanya kita udah siap ya Iya. begini ya. Biar si burung-burung nakal itu nggak makan Kak. Oh benar Nanti benar. habis. Bener-bener Kak, bener-bener Kak. Jadi Mari kita kita harus harus siap-siap. Ya kita jaga. Kita jaga mana tuh Kak? Burung Mana ya? nakalnya mana Kak? Mana ya? Gak ada Kak. Oh, Wah, berarti aman kita tadi. santai nih. Santai. Santai. Loh, itu apa Kak? Itu dia. Itu. Kita harus usir nih Kak. Ini, woi gak boleh kesini. Jangan kesini. Gak boleh kesini. Ah, dia malah Wah. makanin Kak. Wah gimana nih Gak Kak? mau pergi. Wah gimana nih? Aku punya ide. Oh. Gimana kita ajak burung-burungnya nyanyi sama adik-adik Wah, puji Tuhan. Ide bagus Kak. Biar nggak nakal lagi. Ah, betul. Betul Kak, kalau mereka nyanyi kan mereka nggak makan lagi ya dok, Iya. gandum kita ya Kak ya. Tolong diatur dulu nih burungnya Kak. Burung satu, burung dua, Kita nyanyi dulu. kita harus nyanyi. Nanti kalau burungnya pinter, kita kasih sebagian. Tapi Kita harus bagi nyanyi deh dulu. gandumnya. Nyanyi Seneng sambil kan? nari. Seneng kan burung gagak, burung beo? Ah, siap-siap ya nyanyi ya. Oke, Oke, adik-adik di rumah juga ikut ya. Nyanyi puji Tuhan. jangan mau kalah sama burung ya. Iya, betul. Lagu pertama apa nih Kak Steven? It's a great day. Is a great thing. Siap ya? Ayo ke Janet. It's a great thing. It's a great Thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Jump Kak. Jumping in the light of the Lord. Jump. Jump in the light. Jump in the light. Jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Gimana Kak? Gimana Kak? Para burungnya? Burung gagak dan burung beonya udah lompat belum sih tadi Kak? Kayaknya masih kurang semangat. Kurang ya? Lebih semangat adik-adiknya nih. Iya, adik-adiknya nggak kalah kan sama para burung kan? Pasti lebih semangat Kak. Pasti lebih semangat. Kita mau Oh, kita harus berdoa doa dulu. Iya. Kalau Biar bukan doa mungkin lebih semangat lagi betul, Kak. betul. Kita mau Kita mau doa. lagunya Yesus Yang yang termanis. termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yuk adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang, sepanjang minggu ini. minggu ini.
Tuhan, sekarang kami mau memuji, memuliakan namamu. Tuhan yang pimpin sekolah minggu dari awal hingga akhirnya, agar kami menerima berkat yang dari padamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak, Udah doa nih, Kak. kita udah doa. Semangat, Kak. Aku sih semangat, Kak. Adik-adik di rumah gimana ya, Kak? Pasti semangat. Tambah semangat. Burung-burung gimana ya? Jangan lihat gandumnya dulu. Iya, mereka udah mau makan rupanya Iya. ya. Jangan bandel, Kita burung nyanyi gagak, dulu, burung baru beo. nanti dikasih. Ini Sekarang lagu. kita lagu apa, Ini Kak? lumayan baru nih, Kak Steven. Wah, baru ya. Iya. Kita mesti belajar dulu dong. Iya, adik-adik Adik-adik ada yang udah bisa, ada yang udah bisa, ada yang Kak? masih belajar Oh, juga oke, nih, Kak. Jadi kita mau nyanyi lagu Pujilah Tuhan. Oke, pujilah Tuhan. Iya. Burung-burungnya juga belajar ya, biar Belajar bisa. ya. Oke, Kak Jendet kita mulai. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, kasihnya penuhiku. Aku ada sampai hari ini, anugerahnya bagiku. Puji Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasihnya penuhiku. Aku ada sampai hari ini, anugerahnya bagiku. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, kasihnya penuhiku. Aku ada sampai hari ini, karena anugerahnya bagiku. Udah bisa, Kak Steven? Udah bisa, Kak. Udah bisa. Adik-adik udah bisa berarti ya, Kak? Bisa, Kak. Bisa. Kita sebelum bagi gandum nih, Kak Steven. Iya, mereka udah nyanyi belum sih, Kak, sebenarnya? Udah tadi Oh, Kak udah semangat nyanyi. ya, Kak. Tapi ada satu lagi nih. Apa Kalau burung beo sama burung gagak ya pinter denger firman, Oh, firman. baru dikasih. Oke. Kalau terbang-terbang main-main, Wah, kita nggak kasih ya, Kak. nggak kasih. Adik-adik juga sama ya, berarti Iya. nanti waktu dengerin firman, jangan lari-lari. Harus duduk yang manis. pegang Alkitab nggak, Kak? Alkitab. Nanti Alkitab. kalau disuruh buka. Kupingnya dibuka. Buka. Matanya ke depan. Iya, kalau nakal kayak burung-burung, Tuhan Nanti dapat Tuhan berkata. nggak oleh Tuhan dapet. nggak dapat. Jadi harus dengar firman yang Baik. baik. Tapi sebelum itu kita mau Doa. berdoa lagi. Kita nyanyi firman-Mu pelita bagi Kakiku. kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Sekarang kita mau duduk diam. burung-burungnya gimana, Kak? Ayo ikut ya. Kemon. Kemon, jangan makan dulu ya. Iya. Kemon. Hai, halo adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Hanhan. Nah, hari ini Kak Hanhan mau cerita. Adik-adik masih ingat gak ya cerita minggu lalu? Cerita tentang ibu siapa ya? Siapa yang masih ingat? Nih, Kak Hanhan punya gambarnya. Siapa yang bisa baca? Siapa ya ini ya? Ibu Ruth, betul. Nah, Ibu Ruth ini kan dia sudah kembali ke Bethlehem bersama ibu mertuanya. Ibu mertuanya namanya Naomi, ya kan? Nah, mereka berdua ini sudah tiba di Bethlehem, sudah kembali ke tempat tinggal mereka. Terus mereka suatu hari, mereka cuma lihat ke depan. Mukanya sedih. Kenapa ya sedih? Karena dia melihat di luar orang-orang di Bethlehem semua pada sibuk. Ada yang bawa cangkul. Ada yang bawa bakul. Ada yang kesini ladangnya. Ada yang kesana ladangnya. Semuanya sibuk. Tapi kenapa Ibu Ruth dan Ibu Naomi belum ikut siap-siap bawa bakul-bakul itu? Karena di saat itu adalah musim panen adik-adik. Tapi karena Ibu Ruth dan Ibu Naomi ladangnya belum ada yang ditanam, jadi dia belum ada deh hasil panennya. Terus mereka bingung, semuanya yang ibu itu sibuk, yang bapak itu sibuk, semuanya sudah memanen hasil ladangnya. Aku harus apa ya bersama dengan ibu mertuaku, Ibu Naomi? Akhirnya mereka ingat, oh iya, aku pergi aja ya ke salah satu ladang. Kan biasanya kalau di Israel itu adik-adik, pada saat mereka panen terus ada yang jatuh, itu tidak akan diambil. Yang jatuh-jatuh itu biasanya mereka sisakan untuk orang-orang yang memang tidak bekerja, yang memang tidak punya ladang. Jadi akhirnya Ruth datang ke ibu mertuanya. Ibu, saya pergi saja ya mencari gandum-gandum yang jatuh. Mereka pasti mau kan berbagi dengan kita kalau yang sudah jatuh. Akhirnya Ibu Naomi bilang, baik anakku, pergilah. Terima kasih Ibu, nanti kalau saya dapat gandum, saya bawa pulang. Jadi Ibu bisa bikin roti ya buat kita makan. Ya anakku, pergilah. Akhirnya si Ibu Naomi ini pergi. Duh, aku kan orang baru di sini. Aku tuh belum kenal siapa-siapa. Aku harus kemana ya? Ke kiri atau ke kanan? Gimana ya? Ya sudah deh. Akhirnya adik-adik, Ibu Ruth ini pergi ke ladang yang dimiliki oleh ladangnya siapa Kak? Cadah, ladangnya Bapak Boas. Nah, jadi dia melihat, wah ini ada ladang nih. Dan juga ada para pekerjanya yang sedang panen gandum. Kak, tadi kakak bilang gandum itu seperti apa sih Kak? Nih gandum itu yang seperti kalian lihat nih di belakang. Jadi dia bisa dipanen, nanti bisa dibersihkan, diirik, lalu menjadi tepung untuk buat roti. Nah akhirnya Ibu Ruth itu datang kan ke ladangnya milik Bapak Boas. Lalu pada saat datang dia melihat para pekerjanya sedang panen. Nah lalu terus dia bilang, permisi
Pak, saya boleh gak mungutin gandum-gandum yang sudah jatuh? Karena saya bukan pekerja di ladang ini, boleh gak Pak? Akhirnya kata pelayan-pelayannya, oh boleh, silahkan diambil saja. Terus akhirnya Ibu Rut mulai bekerja. Asik, aku bisa ambil gandum ini, aku bisa berbagi dengan ibu mertuaku, Naomi. Asik, aku jadi gak kelaparan bersama ibu mertuaku. Dia ambil bekerja. Akhirnya di saat Ibu Rut mungutin gandum-gandum yang jatuh, ternyata Bapak Boas datang. Bapak Boasnya datang. Pelayan-pelayannya langsung, Tuhan memberkati engkau tuanku, katanya. Terus Ibu Rut karena orang baru di sana, dia belum kenal. Akhirnya Bapak Boas bertanya, siapa perempuan itu? Akhirnya pelayan-pelayannya menjelaskan, oh dia adalah perempuan yang baru datang dari Moab bersama Ibu Naomi. Dia mau mengambil gandum-gandum yang jatuh. Oh ya sudah, biarkan saja dia mengambilnya ya. Dan kalian juga harus berlaku baik sama Ibu Rut. Terus udah gitu akhirnya, oke, baik. Terus akhirnya lama-lama hari sudah mulai siang, adik-adik, saatnya makan. Terus Boas bilang, ayo pelayan-pelayanku, mari kita makan siang dulu, baru kalian bekerja lagi memanen hasil gandumku. Ajak juga perempuan itu, Ibu Rut. Akhirnya mereka makan bersama-sama, ada Bapak Boas, ada Ibu Rut, dan juga pekerja-pekerjanya Bapak Boas. Lagi makan, terus akhirnya Ibu Rutnya bingung. Tuanku, kenapa tuanku gak kenal aku, tapi tuanku mau berbuat baik sama aku. Kok tuan mau menolong saya? Betul juga ya adik-adik ya. Kok Bapak Boas mau ya tolong Ibu Rut, padahal belum kenal. Nah, yuk kita lihat kenapa ya Bapak Boas mau membantu Ibu Rut. Kita ambil Alkitabnya, ayo adik-adik juga ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama berarti yang di depan ya. Kita buka kitab Rut ya. Pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. Oke, ada 2 ayat ya. Lagi-lagi kitab Rut 2 ayat 11 dan 12. Oke, udah ketemu ya. Oke, kita baca sama-sama. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Wah, ternyata semua itu karena Rut sudah percaya sama Tuhan dan juga mengikuti ibu Naomi ke Bethlehem, tidak lagi meninggalkan Tuhan Allah. Wah, akhirnya Rut senang sekali, Rut bersyukur. Nah, setelah makan, Ibu Rut nggak santai-santai. Santai, aku mau istirahat. Tidak, Ibu Rut kembali bekerja dengan giat memunguti gandum-gandum yang jatuh. Lalu akhirnya pada saat hari sudah hampir malam, Ibu Rut senang sekali. Aku mau pulang. Aku mau tunjukin ke ibu mertuaku. Pasti ibu mertuaku sudah menunggu aku di rumah. Akhirnya dia pulang. Jalan sampai di rumah. Dia bilang, Ibu, aku pulang bawa banyak gandum. Kita bisa membuat roti. Kita tidak akan kelaparan. Wah, Ibu Naomi senang sekali. Wah, anakku, kamu ambil dari gandum siapa? Oh, itu Ibu, ada seorang bapak yang baik sekali. Bapak itu bernama Boas. Dia mengizinkan aku mengambil di ladangnya yang gandum-gandumnya sudah jatuh. Dan juga Bapak Boas baik sekali. Dia bilang ke pelayan-pelayannya
untuk membiarkan aku memunguti gandum-gandum yang jatuh, Ibu. Dan kalau aku haus pun aku boleh minta minum. Baik sekali Tuanku itu. Terus dia gitu, pada saat Ibu Naomi mendengar Boas, oh Ruth, mulai besok selama musim panen, kamu datang saja ke ladangnya itu ya, ke ladangnya Bapak Boas. Kamu tidak usah lagi pergi ke ladang yang lain. Ibu Ruth bingung, kenapa Ibu? Lalu Naomi bilang, iya karena Boas itu masih sanak saudara dengan suamiku Elimelek yang sudah meninggal. Jadi dia pasti bisa menjaga kamu. Oh oke, baik Ibu. Besok saya akan ke ladangnya Bapak Boas lagi untuk memunguti gandum-gandum yang jatuh ya Bu. Iya. Wah, mereka senang sekali. Mereka tidak merasakan kelaparan dan juga bahkan Ruth diperlakukan dengan baik, dengan ramah oleh pekerja-pekerjanya Bapak Boas dan juga Bapak Boas sendiri. Nah adik-adik, ada film animasinya loh. Kita lihat dulu ya. Gimana ya ceritanya mengutin gandumnya itu seperti apa? Kita nonton dulu ya. Cerita tentang Alkitab. Ruth bertemu dengan Boas. Halo, ini adalah Ruth. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Ruth sudah berada di Bethlehem. Sekarang Ruth sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Ruth dan berkata kepadanya, Hai Ruth, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain. Dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Ruth sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Ruth makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Ruth sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Ruth boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Ruth memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Ruth, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Ruth pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Ruth pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap
bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Ruth pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Nah, udah lihat kan cerita akhirnya? Wah, akhirnya ternyata Ibu Ruth dan Bapak Boas bisa hidup bahagia. Nah, dari sini cerita ini, kita belajar adik-adik, kita harus berbuat baik kepada orang lain, harus ramah. Ramah, kenapa Kak? Contohnya nih adik-adik, kan ini kan baru masuk sekolah lagi nih. Siapa yang baru masuk sekolah, di sekolahnya yang baru? Kak, aku baru pindah sekolah aku gak kenal, aku gak punya teman, aku harus apa dong? Aku diam aja lah, aku gak punya teman. Gimana? Kayak gitu gimana? Nah, kalian jangan pasang muka begini. Nanti teman-temannya juga, ih kok anak barunya cemetut saja. Kalian senyum dan kalian boleh sapa duluan karena kan kalian anak baru. Halo, kenalan dong nama aku gitu. Atau kalian yang sudah di sekolah kalian sudah biasa, terus lihat ada anak baru. Anak baru, aku gak mau main sama dia. Aku kan punya teman-teman aku sendiri. Aku udah punya temen yang ada di sini, ada di sini. Aku gak mau temenan sama dia lagi. Wah, itu juga tidak boleh. Kita harus selalu ramah sama orang lain. Kita ajak kenalan, kita ajak main bareng. Jadinya semua anak Tuhan bisa hidup dengan rukun. Nggak ada yang di situ. Nggak boleh ya. Oke? Ya kalau gitu cerita Kahanhan selesai sampai di sini. Ingat ya, selalu ramah dan berbuat baik. Jadi kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Oke? Ya sekarang Alkitabnya boleh dirapikan. Kita mau berdoa. Ya semuanya sikap berdoa. Oke. Yuk semuanya ikutin Kahanhan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar untuk ramah dan baik terhadap orang lain. Dan juga Tuhan, ajar kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Andre. Nah, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah puji-pujian. Sekarang kita mau ayat hafalan dan aktivitas. Tapi sebelum kita mulai ayat hafalan dan aktivitas, kakak mau bacain dulu nih. Kalau adik-adik di rumah ada tugas dari sekolah untuk mencatat catatan ibadah, boleh dikeluarin, kita catat bareng-bareng ya. Kakak bacain dari sini, adik-adik di rumah boleh dicatat ya. Tanggal hari ini 14 Agustus 2022.
Judulnya Rut memungut jelai di ladang Boas. Sekali lagi, Rut memungut jelai di ladang Boas. Bahan-bahannya dari mana? Bahannya di Rut 2. Ya, bahannya satu kali lagi di Rut 2. Nah, sekarang ayat emasnya boleh adik-adik buka di Efesus 4 ayat 32. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 32. Kita buka sama-sama ya. Keluarin Alkitabnya, dibuka Efesus 4 ayat 32. Kak Andre bacain dari sini, adik-adik di rumah boleh ikutin ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Gampang ya. Nah, kalau sudah, boleh Alkitabnya disimpan dulu, buku catatannya simpan dulu. Karena sekarang kita mau membuat aktivitas. Nah, hari ini Kak Andre mau ajak adik-adik untuk membuat seperti ini nih. Lihat. Apa ini? Ini jelai, ya, gandum yang tadi dipungut sama siapa? Sama Rut. Nah, pertama-tama yang perlu adik-adik siapkan gambar seperti ini. Nanti kakak kasih link di bawah. Boleh minta papa mamanya bantuin downloadin. Kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh warnain dulu. Seperti ini. Yang tengah-tengahnya ini dibiarinin aja karena nanti mau dibuat seperti ini. Ya. Yang diwarnain cukup yang warna hijau sama yang samping-sampingnya sini adik-adik. Untuk yang tengahnya ini yang besar, kita mau buat seperti ini. Gimana cara buatnya? Adik-adik ambil kertas warna. Ya, warnanya yang kuning seperti ini. Ya, biar sama kayak gandumnya, warna gandumnya. Tapi kalau adik-adik mau pakai warna lain juga di rumah warnanya ada yang warna lain, warna apapun terserah adik-adik ya. Tapi akan lebih bagus kalau warnanya seperti ini karena mirip sama gandumnya ya. Setelah ada kertas warna seperti ini, adik-adik boleh lipat seperti ini satu kali. Nah, lipat sekali lagi. Lalu dibuka. Terus digunting adik-adik. Nah, setelah digunting seperti ini, nanti adik-adik pakai spidol, garisin dulu adik-adik tengahnya. Seperti ini. Nah, setelah digarisin seperti ini contohnya, lalu ambil lem, dilem adik-adik, tapi hati-hati adik-adik, dilem cukup di ujungnya saja, jangan semuanya, di ujungnya aja adik-adik. Nih seperti ini, di ujungnya aja, dilipat seperti ini, jangan dipencet ya adik-adik ya, dibikin seperti ini tuh ya, jangan dipencet seperti ini adik-adik, jangan, biarin seperti ini. Nah, setelah sudah kering, digunting adik-adik dari
garis tengahnya sini digunting, miring seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, baru deh ditempel di ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditempel adik-adik di sini. Nih. Ditempel sampai semuanya keisi, 9-9-nya keisi adik-adik. Ya. Nah, kalau sudah jadi nanti akan seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, sudah diwarnain, sudah ditempel semua ke 9-9-nya, boleh minta papa mamanya fotoin, lalu di tag upload di Instagram kita. Ya adik-adik, jangan lupa dibuat lalu difoto biar kakak-kakaknya semua bisa melihat hasil dari aktivitas adik-adik ya. Nah, sampai di sini aktivitas untuk minggu ini. Jangan lupa minggu depan saksikan lagi tayangan kebaktian ibadah online kita yang offline. Kalau mau offline juga jangan lupa kita sudah offline, harap mendaftar lebih dahulu ya. Sekian, terima kasih. Dadah.